Termasuk untuk Lapindo nanti juga jangan menolak kalau ada interpelasi. Kamu satria. Gitu. Kalau enggak kamu enggak kesatria. Bahkan untuk pemimpin yang sejati berikutnya ini tidak cukup satria, dia harus juga pinandita. Dia memiliki wawasan spiritual, dia memiliki wawasan kosmologi, dia kenal Einstein sebaik-baiknya, sebagaimana dia kenal Ronggo Warsito sebaik-baiknya. Dia kenal Arisati sebaik-baiknya, sebagaimana dia kenal Al-Ghifari sebaik-baiknya. Dia kenal Umar bin Abdul Aziz sebaik-baiknya, tapi juga kenal Ahmadinejad sebaik-baiknya. Karena dia seorang pinandita. Ilmunya transenden, siklikal. Dari yang paling tradisional sampai yang paling modern. Dia tidak kaget oleh yang klinik-klinik. Dia tidak kaget bedanya PKS sama PK. Yang nerima DKP itu PK, bukan PKS. Itu pejat duduk sapi. Nah, sing saiki sapi itu duduk itu pejat sing nerima biyen. Nah, saiki lah sapi. Nah, sapi ini biyen asalnya gak teko pejat tapi teko gudel kan gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Logikanya saya ngikutin aja kok sama Pak Hidayat ini. Saya ngikut aja. Kemarin di Palembang saya bacakan itu sebagian dari yang saya bawa 542 penerima dana DKP. Tapi hari ini saya membacakan malah saya biarin aja lah. Pokoknya saya sudah simpen itu dan masih banyak lagi, ada ribuan. Yang saya sudah punya 542 saya dapatkan dari Rohmin sendiri langsung dari tahanan. Saya ambil di sana, kita umum nih Cak, sebelum tak umum nih lumayan gitu gue iseng gitu untuk pembacaan puisi. Kemarin kita umumkan ada sekitar 15 lah yang asik-asik gitu kan. PK berapa kali, BEM IPB berapa kali, SBY JK berapa semua. Ini kalau mau diumumkan nanti kita bagi aja, kita foto kan. Enggak diurus, enggak apa-apa, yang penting kita ketawakan. Itu karena mana ini main Najib udah ada dapat. Bentak kemarin. Mana ini? Namaku kok enggak ada. Asu nek bangunin iki aku lagi cari. Masa aku nggak dikasih, gila apa aku ini juga ingin korupsi. Masa aku nggak dikasih, ada ginian aku nggak dikasih. Enak aja nih Pak Harto segala macam itu gimana. Saya marah sama Pak Harto. Pak, saya punya mobil katanya sampean yang membelikan. Saya punya rumah sama Mbak Novia katanya dibelikan Murdiono. Saya punya motor katanya dibelikan Harmoko. Sekarang saya tagih, mana? Mana? Sampai senang mereka masuk neraka. Kalau ini dibiarkan jadi fitnah kan mereka masuk neraka. Jadi selamatkan mereka. Kasih beneran. Nggak dikasih sampai sekarang. Dan saya itu ingin nama saya terdaftar di situ terus diumumin koran gitu loh. Terus saya diadili gitu loh. Ingin saya masuk penjara, ingin betul aku. Masya Allah, betapa enaknya di penjara. Temenan aku sudah sedih melihat temanku jauh di sana mulia Kusuma sampai tidur tiap hari. Aku ingin menemani dia, cuma aku mau nyogok siapa-siapa, aku nggak punya uang. Mengguyu kan menengahnya. Ini yang tiap hari nemani Mas Mulyana Kusuma di Cipinang. Nemani tidak sebagai wanita, nemani sebagai sahabat. Begitu teman sekalian. Satria, pinandita, jadi tidak cukup ilmu sosial, tidak cukup ilmu kebatinan, tidak cukup ilmu tasawuf, tidak cukup ilmu syariat, tidak cukup fikih usul fikih. You have to touch the whole thing. Karena dunia sudah sampai pada tingkat komplikasi yang juga sudah sangat menyeluruh. Anda harus mampu mengambil itu dengan ilmu satrio, ilmu pinandito. Itu pun tidak cukup. Karena masih harus ada sinisihan wahyu. Anda harus mulham. Mulham itu orang yang kalau melangkah itu bukan dia yang melangkah, tapi Allah yang melangkahkannya. Kalau seseorang berjalan itu bukan dia sedang berjalan, tapi Allah memperjalankannya. Kalau dia memetik gitar, bukan dia yang memetik gitar, tapi Allah sedang memetikkan jari-jarinya ke gitar. Itu kira-kira. Mudah-mudahan Berantas ini termasuk kalau main gitar itu Allah yang sebenarnya bermain gitar. Amin ya rabbal alamin.
Jadi enggak begitu seperti di TV-TV, enggak ada masalah kan, mereka bukan Allah yang memerdekakan kan gitu. Sinisian wahyu. Jadi memang kita benar-benar butuh ini. Nah, Pak Hidayat sudah menjelaskan begitu rupa ketidakbisaan proses ini untuk terpisahkan satu sama lain antara barat, timur, utara, selatan, atas, bawah. Dan Pak Hidayat ini punya keahlian dan tesis hasil dari analisis dan penelitian sedemikian rupa yang sangat kita butuhkan untuk menjelaskan itu semua secara ilmiah. Seingat saya, memulainya degradasi pengetahuan dan ilmu strategi sejarah kita itu ketika Pak Hidayat mulai tidak diterima sekitar 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Pak Hidayat ya. Karena beliau sesungguhnya dulu sudah memberikan wacana dan perspektif yang sangat tepat untuk Indonesia. Cuman karena beliau memakai bahasa-bahasa dan beliau sangat keras, nabrak-nabrak gitu, ya akhirnya orang tidak tahan Pak. Jadi kalau ngerayu wanita memang ada tekniknya Pak. Nah sampean ini kan jelang-jelang gitu kayak Brontoseno gitu kan sampean ini. Nah gitu loh, kalau Pak Harto kan, kalau pakai teorinya Pak Harto kan nggak kentara, nggak ngerayu tapi kena gitu kan. Kalau Bung Karno kan karena wibawanya yang kuat, set kena. Dewi Soekarno Putri kena. Terus dia Ratu Sirikit datang sama Norodom Sihano, dia dilirik, dipuji. Dan Norodom Sihano itu begitu seni, begitu junior di depan Bung Karno, sehingga rela istrinya disenengin oleh Bung Karno, itu rela. Saking besarnya Bung Karno, jadi Bung Karno itu orang besar bener, segala-galanya besar dia. Tahu benar. Nah Bung Karno itu kan ya sama, di samping saya ini agak ke Bung Karno dalam hal tertentu kan. Oke, begitu sekalian. Nah Gus Nuril, sekarang saya mohon, jadi syahadat ini sebenarnya bukan hanya masalah beliau berdua, bukan hanya kasus beliau berdua dan upacara beliau Mbak Patricia ini. Manggilnya Mbak siapa Mas Panami? Mbak Tia. Syahadat ini urusan kita semua. Sebenarnya kita sekarang membutuhkan bersyahadat kembali. Ibarat orang nikah, enggak apa-apa kok kita perbarui nikahnya tiap hari. Kan asik tuh kan, bangun tidur berdua sama istri nikah lagi, kan asik gitu kan. Honeymoon lagi gitu. Mumpung anak-anak sudah berangkat sekolah, yuk honeymoon lagi. Honeymoon lagi. Dan honeymoonnya bermacam-macam. Kadang di dapur, kadang di pogo itu kadang di sumur, enggak apa-apa, asal ditutup semua. Terus kamar mandi dipanjur keras, wah, tetangga-tangga enggak dengar, disangka sedang nguras kamar mandi padahal honeymoon. Kan enggak apa-apa begitu ya. Gitu. Saya sering melakukan yang begitu. Ya bojo kadang-kadang ya ojo ngono tok, kadang-kadang nganggo kemben, kadang-kadang nganggo jarit, kadang-kadang ya namanya juga Mas, suami istri harus diperindah lah. Kadang-kadang saya, pokoknya adegannya macam-macam lah. Ya iya, masuk gitu terus monoton lah ya, harus di. Kadang-kadang jilbaban tok, sininya jangan dicopot tapi bawahnya copot. Kadang-kadang gitu. Wah asik gitu, sensasinya luar biasa. Lah bojo-bojoku dhewe kok